Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya, sejauh mana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam kehidupan sehari-hari, kita begitu dekat dengan orang tua, anak, pasangan, atau orang-orang yang kita kasihi. Namun ada sebuah hadis mulia yang menegaskan, iman kita belum sempurna sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang paling kita cintai lebih dari siapapun. Hari ini kita akan membahas sebuah hadis penting diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu melalui sanad yang kuat hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bukan hanya sekedar teks, tapi kunci untuk memahami bagaimana cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi fondasi iman yang sejati. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang lapang agar cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya di lisan, tetapi juga tumbuh dalam jiwa dan amal kita. Ats-tsaminah babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarona Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Kedelapan, bab mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk salah satu cabang keimanan. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'aib mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Zinad meriwayatkan kepada kami dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian hingga aku menjadi orang yang paling ia cintai daripada orang tua dan anaknya sendiri. Perkataan babun hubbur rasul, bab mencintai Rasul. Alif lam pada lafaz ar-rasul menunjukkan sosok tertentu dan maksudnya adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah sabda beliau, hingga aku menjadi orang yang paling ia cintai. Meskipun mencintai seluruh Rasul pada hakikatnya termasuk cabang keimanan, namun kecintaan khusus harus dicurahkan kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Syu'aibun, Syu'aib nama lengkapnya adalah Syu'aib bin Abi Hamzah al-Himsi, sedangkan nama Abu Hamzah adalah Dinar. Imam Al-Bukhari sering membawakan riwayat Syu'aib ini dari Az-Zuhri dan dari Abu Zinad. Dalam kitab Gharaib Malik karya Ad-Daruqutni disisipkan seorang perawi bernama Abu Salamah bin Abdurrahman antara Al-A'raj dan Abu Hurairah pada sanad hadis ini. Namun penyisipan tersebut ganjil atau tidak sahih. Sementara Al-Ismaili meriwayatkannya dari jalur Malik dan dari jalur Ibrahim bin Tohman tanpa adanya penyisipan tersebut. Ibnu Mandah meriwayatkan hadis ini secara jelas dari jalur Abu Hatim Ar-Razi dari Abul Yaman, guru Imam Al-Bukhari dengan menggunakan lafaz haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami dalam seluruh sanadnya. Demikian pula An-Nasai telah meriwayatkan dari jalur Ali bin Ayyash dari Syu'aib.
Perkataan walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Penggalan hadis di atas merupakan dalil dibolehkannya bersumpah demi menegaskan suatu perkara penting, meskipun tidak ada permintaan untuk bersumpah. Perkataan la yu'minu, tidak beriman, maksudnya adalah tidak bisa meraih iman yang sempurna. Perkataan ahabba, paling ia cintai. Lafaz ahabba berwazan af'ala, tetapi bermakna al-maf'ul. Bentuk seperti ini memang sering digunakan walaupun tidak sesuai dengan ketentuan dalam bahasa Arab. Beliau memisahkan antara lafaz ahabba dan ma'mulnya, yakni lafaz min walidihi wa waladih dengan lafaz ilai, sebab tidak mungkin memisahkan amil dan ma'mulnya dengan lafaz yang tidak ada sangkut paut dengan keduanya. Perkataan min walidihi wa waladih, daripada orang tua dan anaknya sendiri. Pada redaksi hadis di atas didahulukan penyebutan orang tua, karena pada umumnya setiap orang pasti mempunyai orang tua, namun tidak semua orang tua pasti mempunyai anak. Sedangkan di dalam riwayat An-Nasai yang menyebutkan hadis Anas di atas, didahulukan penyebutan anak daripada orang tua. Hal ini dilihat dari sisi kasih sayang yang lebih besar kepada anak daripada kepada orang tua. Sementara di dalam riwayat Abu Hurairah tidak ada perbedaan lafaz seperti itu. Hadis ini termasuk hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat sekalian, hadis ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ucapan, tapi sebuah tolok ukur keimanan. Jika kita benar-benar ingin iman yang sempurna, maka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih dalam daripada cinta kita kepada siapapun, bahkan orang tua dan anak kita sendiri. Semoga dengan menumbuhkan cinta ini, kita bisa meneladani beliau dalam akhlak, ibadah, dan perjuangan hidup sehari-hari. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang bisa belajar dan merasakan indahnya ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.